Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Adik-adik punya kabar di hari ini bagaimana? Kakak pengasuh harap adik-adik selalu baik-baik saja di sana. Oke adik-adik, hari ini katong ada di dalam pertemuan yang ke-12. Lalu katong punya pokok pembahasan di hari ini masih sama dengan minggu-minggu yang lalu, ibadah yang sejati. Lalu subpokok bahasanya itu unsur ibadah sosial persaudaraan sejati adik-adik. Lalu katong punya pembacaan Alkitab di hari ini ada 2 pembacaan. Yang pertama ada di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ketiga. Lalu katong punya bacaan yang kedua ada di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-11 dan berakhir pada ayatnya yang ke-18. Tetapi sebelum itu, mari katong berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus supaya katong punya ibadah di hari ini boleh berjalan dengan lancar. Mari katong berdoa bersama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih karena penyertaan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada lagi di hari ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di saat ini kami akan membaca firman-Mu, lalu kami akan mendengar materi di hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan di hari ini Tuhan, boleh berguna bagi kami maupun orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, katong punya pembacaan yang pertama dari kitab Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ketiga yang berbunyi begini. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Sirah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oke, itu katong punya pembacaan yang pertama. Lalu katong punya pembacaan yang kedua ada di kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11 dan berakhir pada ayatnya yang ke-18 yang berbunyi begini. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita selalu berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, adik-adik, katong punya materi di pertemuan ke-12 ini dari katong punya pembacaan yang pertama tadi, kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ketiga, itu merupakan kitab syair adik-adik. Kitab syairnya tentang apa? Kitab syairnya itu tentang kerukunan, kekeluargaan yang mau menggambarkan persaudaraan yang sejati. Nah, persaudaraan yang sejati ini menyangkut hidup katong sebagai umat Allah. Nah, lalu persaudaraan yang sejati ini dia terjadi karena
dimulai dari pesta ziarah. Ketika bangsa-bangsa yang terpisah itu dia dipersatukan kembali. Lalu penulis kitab Mazmur ini dia menggambarkan persatuan persaudaraan itu ada dalam dua simbol. Yang pertama, simbol minyak. Nah, simbol minyak ini dia dipakai hanya pada acara-acara tertentu, pentabisan imam misalnya seperti itu. Lalu dia juga mempunyai makna tentang kesukaan, keharuman, ketentraman, dan penyucian. Jadi hal ini sama artinya dengan kelimpahan berkat Tuhan di dalam adik-adik punya hidup, di dalam orang tua punya hidup, di dalam saudara-saudara punya hidup, maupun di dalam kakak pengasuh punya hidup. Yang kedua, itu ada simbol embun. Nah, simbol embun ini dia sebagai pelambang kesegaran yang ilahi dalam wujud karunia kehidupan manusia dalam bingkai persekutuan dan persaudaraan umat yang sejati. Seperti apa? Hidup yang rukun, hidup semboleh marah-marah, hidup semboleh berbohong, hidup yang penurut kepada Tuhan adik-adik. Nah, sedangkan di dalam ketong punya pembacaan yang kedua tadi di kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11 dan berakhir pada ayatnya yang ke-18 tadi itu dia berisikan tentang perintah. Perintah apa? Perintah supaya ketong ini berbuat kasih. Berbuat kasih pada pengasuh. Berbuat kasih terhadap ketong punya sesama. Nah, di sini Yohanes ini dia menampilkan sikap Kain yang membunuh Habel tadi di dalam ketong punya pembacaan tuh. Sikap Kain ini dengan sendirinya dia menunjukkan penolakan terhadap kasih itu adik-adik. Padahal Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih dengan cara apa? Dia sudah serahkan dia punya diri. Dia sudah serahkan dia punya nyawa untuk siapa? Untuk ketong, untuk adik-adik, untuk adik-adik punya orang tua, untuk adik-adik punya saudara, maupun untuk kakak pengasuh. Nah, karena itu ketong cuma mau kasih, mau berikan kasih cuma pada orang dekat yang ketong kenal. Jangan. Kasih itu ketong bikin par sapa saja. Supaya dengan begitu ketong punya persaudaraan yang sejati itu dia tetap terjaga. Nah, bentuk-bentuk persaudaraan sejati itu sebagai bentuk yang mesti katong jaga, yang mesti katong bangun satu dengan yang lain, supaya katong punya hidup itu dia semakin menjadi berkat untuk orang lain. Dia memberi makna bagi orang lain. Dia yang terkesan egois untuk orang lain, dia yang terkesan sombong untuk orang lain. Nah, jadi marilah ketong menjaga ketong punya persaudaraan yang sejati dengan apa yang sudah firman Tuhan hari ini ajarkan per ketong adik-adik. Nah, ketong punya materi untuk pertemuan yang ke-12 berakhir sampai di sini. Dan untuk mengakhiri ketong punya pertemuan ini, mari ketong berdoa bersama adik-adik. Mari ketong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami boleh menyelesaikan pertemuan ke-12 kami di hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dapat dan kami dengar di hari ini boleh menjadi perpanjangan tangan kami maupun kehidupan kami supaya dapat kami jalani di dalam hari-hari hidup kami ke depannya ya Tuhan Yesus. Bapa, berkati kehidupan orang tua adik-adik kekasih kami ini ya Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, biarlah itu boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi kehidupan keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Bapa yang kekal kudus di sorga, kami berdoa kepada kehidupan saudara bersaudara. Biarlah Engkau menuntun dan memberkati kami semua ya Tuhan. Di saat ini kami akan mengakhiri doa kami di saat ini ya Tuhan. Kami bermohon daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa yang dituntun oleh kuasa kasih dan cinta-Mu mau tinggal menyertai kami, para pengasuh, adik-adik asuhan kami,
hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, Katong punya pertemuan yang ke-12 boleh berakhir sampai di sini, dan Katong akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Dadah.